Saat Perang Pasifik atau dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. Pada 6 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan Sultan Syahrir mendengarnya. The shirt stud, polishing my nails. I'm stepping out, my dear, to breathe an atmosphere that simply reeks with class. Surrender of the Japanese. Believe me, ladies and gentlemen, it's a terrific sight as we stand here and see an ocean of people. The white hats of sailors standing out predominantly in the sea of heads that we can see both to our right and to our left. Dengar berita tentang kekalahan Jepang. Ada apa dengan Jepang? Nah, dari aku dengar sekutu ini langit terkepung di kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, oleh karena itu Jepang melakukan gencatan senjata. Nah, kalau itu berarti kita harus memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada undangan itu. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Chairul Soleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kalian mendengar belum sih berita tentang kekalahan Jepang? Belum tuh, kau tahu dari mana tentang itu? Aku tadi sama Suparni kumpul sama Supriyan. Dia mendengar berita itu dari siaran radio Jepang. Nah, berarti negara Indonesia itu dalam keadaan hukum oktober. Nah, oleh karena itu aku mengumpulkan kalian di sini. Wah, tepat sekali. Kita harus membantu juga. Karena dengan itu kalian harus pergi ke zaman Soekarno. Aku dan Mundanis akan mempersiapkan pasukan ke bidang lain. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga, Bung. Iki batang air, Bu. Saiki aku merasa kepojok tenan. Sampai aku njaluk pengiki potong leher, men aku rasa-rasanya situ. Tapi ini waktu yang tepat. Jepang tak kalah oleh sekutu. Kenapa kita harus menunggu rakyat? Gak banyak penderitaan di negeri ini. Jepang adalah bahasa yang silam. Belum lagi kita nak hadapi Belanda yang nak balik lagi menguasai negeri ini. Aman saudara tak setuju dengan apa yang aku katakan? Kenapa saudara nak minta proklamasi kepada Soekarno? Apa kita harus menunggu janji Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan ini? Kita harus bangkit, kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini. Kekuatan ciliknya iki. Mana iso ngarani Jepang? Cukup hitung kekuatan Jepang. Endi sing iso dihitung nih? Saiki dhewe bingung carane arep ngametne anak-anak karo wedokan sing ning kono. Kalau misal terjadi pertemuan darat. Adewe bicaranya iso merdeka ning dhuwur. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan selama ini, Bung. Inilah itu tubuh bangsa kita, Bung. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasihkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa jenengan datang sepagi ini? Pak Dewa bermaksud ngajak sampean Bung Soekarno tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Piye sing jenengan maksud? Ya, kami nak bawa kalian agar terhindar dari ancaman bentrok rakyat dan Jepang. Ya wis, kami milu. Bung, sampean lebih hargai bawa anak lan Bu Fatmawati ben menjaga keamanannya. Ya wis, bakal ajak nih.
Mereka kemudian pergi ke Rengas Dengklok dan tiba di sebuah rumah di daerah tersebut. Di tempat itu, Bung Karno dan Bung Hatta didesak oleh kaum muda dengan cara yang keras agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Duduk sama. Paman Jepang tahu rencana kita pasti diserang. Maka dari itu, kita harus segera memproklamasikan Indonesia. Tidak, kami tidak bisa. Ayolah, kami ini cuma pengen Indonesia merdeka. Hapunten sadayana. Nah, itu ayah cara aku memastikan ngabereskan iya sadayana. Enggak, kami hanya ingin Indonesia ini merdeka. Mohon, abdi ngantos. Mangga urang mendirikan dari kalian tenang. Lagi upami dalam Indonesia. Wal ayah hasilna. Akhirnya Fatmawati berhasil membujuk para kaum muda untuk menyelesaikan secara baik-baik. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang telah mengetahui keadaan dan keberadaan Soekarno, Mohatta, dan Fatmawati pergi untuk menyelamatkan mereka bersama Sayuti Melik. Sini kan temannya. Hei, kalian lepaslah mereka. Nah, sudah kantung anak foto nasionalis ini. Jangan kalau itu mau bicara baik-baik. Jadi macam mana, Bu? Aku akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya baguslah, tapi gimana kita akan membuat proklamasi? Mana kita ke rumah kawan aku yang di Jakarta, Laksamana Medan. Di uang Jepang yang ngedukung Indonesia ini merdeka. Dia udah bergerak tinggi, jadi keamanan bisa terjamin. Tempatnya juga strategis. Selamat malam. Ada apa, Bu? Ini maaf nenek, kami nak ngomong. Kami butuh tempat untuk ngomong ke kemerdekaan untuk besok pagi. Boleh kami numpang ke sini lah? Benarkah itu? Kalau begitu, masukkan. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Kalau begitu, silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih, Pak Perwira. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 waktu Indonesia Barat dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun, kemudian timbulnya persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi tersebut. Naskah ini ditandatangani oleh anggota PPKI. Nah, anggota PPKI ini kan lembaga dari Jepang. Kita sudah sepakat kan, biar gak ada campur tangan Jepang. Oh benar nak. Rambut sana ini. Karena orang simpel kalian yang diusul-usul mendapat Indonesia saja masih hidup. Bagaimana jika naskah itu ditandatangani oleh juga sama seperti Amerika? Jangan, kita tidak boleh meniru negara lain. Kita harus berbeda. Karena semua ini berkat jasa-jasa Indonesia, jadi semua harus satu sama Indonesia. Saya tidak tahu bagaimana yang menandatangani cukup dua orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Usul yang bagus. Bagaimana ini? Setuju. Alhamdulillah, kabeh berjalan dengan lancar apa yang sudah direncanakan. Turun, Bapak Ibu, terus ngancani aku yang tak diperiki. Sing nguras pikiran terus tenaga. Alhamdulillah hatur suwun ka Gusti Allah anu parantos masih jalan pikeun bangsa urang. Oh nya Pak, nah pelaksanaan proklamasi anjing parantos direncanakan. Wes ada yang program laksananya acara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Supratman. Nah, sanesna urang acan dari bandera, Pak. Waduh, Bapak sampai lali Bu. Ya wes, misalnya Ibu jahit karo menjadinya benderanya. Nang abdi teh gaduh lawan nanas, Pak. Lawan anu aya ngandaran sareng roda semangat janten masalah. Lawa kalau akhirnya buat bendera sederhana, sebenarnya akhirnya bisa lalu medianya. Pak, kumaha upami bandera eta ulang mandian sama-sama merah putih. Wah, ide yang bagus. Dan Pak, mangga Bapak nyiapkeun pidato untuk ini.
Terima tolong menilai ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa kita. Siap Bu, saya akan memberitahukan anak ibu. Baik. Kalian tidak baik-baik bendera ini. Kalian diberi kehormatan untuk menyebarkan bendera ini pertama kalinya di Indonesia. Siap, Komandan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Seiring berlalunya waktu, perjuangan dan peristiwa besar bangsa Indonesia tidak hanya hidup dalam cerita, tetapi juga diabadikan dalam tempat-tempat bersejarah. Museum Sultan Mahmud Badarudin II berdiri sebagai saksi bisu perjalanan panjang bangsa Indonesia. Bangunan bersejarah ini menyimpan jejak perjuangan rakyat Palembang dalam menghadapi penjajahan, serta menjadi pengingat akan nilai persatuan dan keberanian dalam merebut kemerdekaan. Di tempat inilah semangat perjuangan para pahlawan terus hidup dan dikenal. Semangat yang sama dengan yang melatar belakangi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari pengorbanan, keberanian, dan tekad seluruh bangsa. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia tidak hanya tersimpan di dalam museum, tetapi juga hidup di tengah masyarakat dan lingkungan sekitar kita. Kampung Kapitan yang terletak di kawasan Tujuh Ulu, Palembang, merupakan kawasan bersejarah yang mencerminkan keberagaman budaya masyarakat Palembang. Kawasan ini menjadi tempat tinggal Kapitan Tionghoa pada masa lalu dan menunjukkan bagaimana persatuan antar golongan telah tumbuh sejak sebelum kemerdekaan. Nilai-nilai sejarah dan persatuan tersebut kini diteruskan melalui dunia pendidikan, termasuk di lingkungan sekolah, sebagai tempat generasi muda mempelajari, memahami, dan melanjutkan semangat perjuangan para pahlawan. Nilai-nilai persatuan dan kebersamaan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat sejak masa lalu, seperti yang tercermin di Kampung Kapitan, terus diwariskan hingga generasi sekarang. Mantiga Palembang merupakan salah satu madrasah aliyah yang berperan sebagai lembaga pendidikan dalam membentuk generasi muda yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Melalui proses pembelajaran, khususnya pembelajaran sejarah, Mantiga Palembang menjadi tempat siswa memahami perjuangan bangsa serta menanamkan sikap cinta tanah air sebagai bekal untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Kan kita pertama belum siapa aja.
dua. Allah. Terus jauh anjir. Ah, kacau. Jelas.